tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepalanya. Beliau hafal Quran. Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja, pejam mata. Beliau kalau pejam mata nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua ada. Coba kita kolak 2 mangkok. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang tidak tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kau nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran? Ada, 4 tahun. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz. LC 8 juz. Pulang sekarang min. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran luar biasa. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya faham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem Wirabima Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori. Saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar dia. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan selama ini yang baca Quran itu ustaz, kamu sepelekan. Nih tentara baca Quran, melihat gambar tuh mencret dia langsung. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah, bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya tinggal nunjukkan ke anak-anak, lihat tuh, lihat, tentara pakai pistol besi sholat. Ini pistol air nggak sholat. Lihat tuh, tentara jenderal bintang 4 sholat. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Tidak ada hubungan kita dengan Palestina. Itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel. Maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihi salam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihi salam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim lahir dan besar di Babilonia, Irak, tapi kemudian dia hijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan,
tapi hubungan yang lebih kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mencari rezeki itu ikhtiar, kaya itu takdir. Nah, ini mesti kuat keyakinannya. Kalau dia cari rezeki, sudah dia cari tak juga dapat, dia mesti takdir. Oh, kalau begitu semua sudah usaha dilakukan, tidak juga dapat, berarti Allah sedang menguji. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Berat, sakit, tapi dia tetap tersenyum karena dia tahu bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Kata-kata terlalu mudah diucapkan lidah, tapi ketika sampai dalam diri kita, yang membuat kita ridho itu pun hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwwata illa billah. Mau dipercaya atau tidak, memang karomah tidak bisa ditakar dengan akal. Mukjizat tidak bisa ditakar dengan akal, terkecuali akalnya ikut beriman, baru akan masuk akal. Tapi kalau akalnya tidak beriman, sulit untuk bisa masuk akal. Seperti Nabi Allah Sulaiman percaya dengan burung yang 2 hari tidak pulang. Ditanya, kemana itu? Dari mana kamu hudhud? Dijawab, saya dari negeri Yaman, dari negeri Sabah. Saya ingin melaporkan ya Nabi Allah Sulaiman, bahwa di situ ada satu putri yang cantik sekali, rajanya yang masih mempertuhankan kepada matahari, sehingga Nabi Allah Sulaiman percaya dan mengirimkan surat. Akal kalau kita paksa, dia menolak karena burung kok yang ngomong pertama kali. Tapi kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akal ini beriman, pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi menyewa tanah di Madinah. Dia masuk ke dalam tanah, dia buat lubang, dia ingin mencuri jasad Nabi. Orang Yahudi percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan tanah. Itulah sebabnya mereka buat lubang. Mereka ingin mencuri jasad Nabi. Allah melindungi jasad Nabi. Salah seorang raja bernama, seorang raja itu bermimpi di tengah malam. Dia melihat ada lubang tanah. Maka dia perintahkan kepada polis dan tentara, pergilah kamu mencari. Ada rumah yang sudah berlubang. Lubang itu menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka periksa, mereka dapati lubang itu ada. Itulah sejarah mengapa makam Nabi di sekelilingnya dipagar dengan besi. Sebab apa? Sebab ada Yahudi yang akan mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini tidak percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, dia lebih parah daripada Yahudi. Teman saya non muslim tanya kepada saya, kok Nabi Muhammad istrinya 8 sedangkan di Quran cuma disuruh 4? Kira-kira apa jawabannya Pak Ustadz? Nabi Muhammad boleh nikah tanpa mahar, Nabi Muhammad boleh nikah tanpa wali, Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Namanya khususiyah. Oh, enak betul jadi Nabi itu ya. Jangan kau tengok enak-enaknya aja. Nabi itu ada yang wajib bagi dia tapi kita sunat. Contohnya mana? Kurban. Nabi berkurban wajib tiap tahun, kita sunat wakad. Nabi wajib sholat witir, kita sunat. Nabi wajib, Nabi tidak boleh mengambil sodakoh, sedangkan kita boleh. Nah, jadi jangan menilai satu. Nabi punya khususiyah positif-positif, tapi juga dia bebannya berat. Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar.
Oleh sebab itu baca sekali. Dan orang ini bertanya ini sebetulnya bukan mau cari tahu, dia mau menikam, mau mengejek. Jadi kau tanya tentang Nabi Muhammad, bininya 8 ya. Jadi kau permasalahkan tentang bini 8 nih, iya. Nabi Daud berapa bininya? 100. Nabi Sulaiman 1000. Jadi Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi Sulaiman, itu tak giginya aja tuh. Gigi Sulaiman. Nampaknya 8 itu banyak karena kau bandingkan dengan binimu yang 1, dan kau pula anggota Persatuan Laki Takut Bini. Bandingkanlah dengan itu. Di Cina ada square, ada tanah lapang, kemudian ada kamar-kamar selir, 1000 selirnya, permaisuri 1. Nabi Muhammad kalau mau lebih banyak daripada itu. Ada raja di Sumatera ini, saya tak sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. Raja di Sumatera ini istrinya sama semuanya 3000, bukunya ada di rumah. 3000, kalah Nabi Sulaiman. Kecil dia memang, tapi 3000 bininya. Kalau ikut dia pilkada, bininya aja nyoblos menang. Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya yang segitu, itu tak ada apa-apanya. Dan dia lebih lama monogami daripada poligami. Dia dengan Khadijah itu 25 tahun tunggal sendiri. Setelah Khadijah meninggal baru dia. Makanya kawan saya, ada kawan saya kiai, saya tanya, kamu kan kiai, santri banyak, kenapa tak nikah lagi? Nabi Muhammad menikah lagi setelah istri pertama meninggal gitu. Istri saya pertama masih hidup. Ya Rasulullah, ayul amal khairun, di antara semua amal ini apa amal yang paling baik? Kata Rasulullah, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir dengan Allah. Itulah orang yang mati dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita sadar, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut. Malaikat saja aku ciptakan tanpa salah, itu masih tasbih. Malaikat itu dicipta tanpa salah, Pak. Satu-satunya makhluk, Bu, di muka bumi ini ya, yang bertugas di muka bumi, tugas. Dan di alam langit dia bertugas, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi takwa. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya potensi maksiat. Makanya Anda nggak pernah dengar, misalnya, maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada kan? Ya. Dan tidak pernah menukar posisi. Itu Firaun, Firaun ya, bikin jengkel, yang nyabut tetap malaikat maut. Nggak pernah dia bilang, Zurail, Jibril, jengkel sama yang ini, kamu aja yang cabut. Nggak ada tukeran tugas. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, satu makhluk yang nggak punya potensi salah, tupoksinya jelas, itu masih bertasbih sempurna kepada Allah. Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia, aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepadaku? Malaikat aja masih ibadah, kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Sholat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Ini persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya.
cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus, karena punya hubungan baik dengan Allah. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda nggak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah.